adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Rabu 22 Januari 2025. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu untuk datang ke dunia dan menyelamatkan kami. Tariklah kami agar semakin erat bersatu dengannya, sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus. Kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya ia dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdiri di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel karena kedegilan mereka. Dengan marah ia memandang sekeliling lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya dan sembuhlah. Seketika itu juga lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara terkasih, selamat pagi. Kita baru kemarin mendengarkan apa arti sabat bagi Yesus yang ditanamkan kepada kita. Bukan jatuh pada rumusan-rumusan manusia, tapi rumusan Allah, yang rumusan terbesar adalah rumusan hukum cinta kasih. Tuhan Yesus telah menerjemahkan 10 perintah Allah menjadi hukum kasih secara vertikal dan secara horizontal. Maka apapun yang harus kita lakukan dan motivasi kita selalu harus cinta kasih. Di mana? Maka dalam penyembuhan orang yang sakit tangannya ini merupakan stroke, Yesus tetap melaksanakan cinta kasih walaupun pada hari Sabat. Penyembuhan yang diizinkan oleh Tuhan adalah berkat yang Tuhan berikan kepada orang ini. Tetapi kadang-kadang kita sebagai manusia mau mengatur orang lain hanya untuk apa? Kekuasaan yang tidak cocok dengan kekuasaan Yesus. Kekuasaan Yesus senantiasa bernada cinta kasih. Sementara kita bernada kekuasaan. Awas, kau tidak dengar maka kamu akan akibat ini itu. Tetapi bila kita berhadapan dengan Tuhan, Tuhan selalu maha mengampuni semua dosa-dosa kita dan mendukung semua motivasi-motivasi positif kita dalam hidup. Maka dengan segala risiko yang Tuhan Yesus ambil, yaitu mereka yang melawan Yesus, kita sedang dengan dia yang mencari gara-gara dan ingin merencanakan hal-hal buruk, antaranya membunuh. Lalu apa sikap Yesus tentang masalah?
kalau kita berbuat baik, berbuat dalam kebenaran Tuhan, biar orang berbicara macam-macam, janganlah terus. Tuhan yang biasa memberkati segala pikiran, perkataan dan perbuatan kita. Tetapi manakala kita sudah melenceng dari cinta kasih Allah, yaitu kita punya kuasa lagi. Lihat ke dalam diri, kenapa kuasa yang kita miliki itu berjelas. Ada waktunya, tetapi cinta yang telah kita dapatkan itu akan senantiasa bernilai selama. Maka kita lihat, seperti kemarin kita merayakan Santa Agnes, tahun ke-8 lewat tahun 300-an. Sampai hari ini gereja tetap memujinya. Karena apa? Dia setia dan dengan kasih kepada Tuhan dan berani berkata. Semoga